Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang alam ahadiyah dari martabat 7 yang merupakan tingkatan wujud tertinggi, di mana wujud pada tataran ini tidak mempunyai sifat dan tersifati atau bahkan terbebas dari segala ikatan. Dalam video ini kita akan membahas tentang alam wahdah yang merupakan poin kedua dari martabat 7. Dan poin pembahasan kali ini adalah at-ta'ayunal awal atau al-haqiqatul Muhammadiyah. Sahabat sekalian, alam wahdah ialah tingkatan determinasi pertama atau disebut martabat at-ta'ayunal awal atau al-haqiqatul Muhammadiyah. Martabat ini juga dinamakan sebagai martabat ta'ayunal awal, yang mana Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, termasuk juga alam semesta ini. Tapi masih berupa nuqtah atau titik ghaib. Dikatakan bahwa alam wahdah adalah alam sifat Allah yang berkaitan langsung dengan zat Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai sifat Allah, yang dinamakan jauhar awal atau cahaya yang pertama kali ada. Jauhar awal ini juga dinamakan dengan hakikat Muhammadiyah, atau disebut juga dengan hakikat segala hakikat, dan merupakan turunan atau tajalli pertama dari wujud Allah pada martabat yang tak terjangkau oleh akal pikiran manusia manapun. Ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka itu dinamakan al-iskul aulia, dan manakala tingkatan ini muncul, maka dinamakan al-wahdah atau al-isk. Syekh Abdul Muhyi mengatakan bahwa segala sesuatu yang diinginkan Allah dinamakan nur atau syuhud. Pada martabat ini, zat tersebut dinamakan Allah dan bertajalli dalam sifat-sifatnya yang dinamakan a'yanud sabitah atau kenyataan yang terpendam, kenyataan yang tetap. Sifat-sifat tersebut adalah ilmu, kemudian wujud, suhud, dan nur. Pada tahap ini mulai terciptalah Nur Muhammad atau Hakikatul Muhammad, yang merupakan sebab bagi terciptanya seluruh alam semesta ini. Pada tahap wahdah ini mulailah terjadi individuasi. Inilah kenyataan Muhammad yang tersembunyi di dalam rahasia Allah, di dalam cara-cara berada zatnya. Semua kenyataan belum terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, karena masih terikat satu sama lain dalam cara-cara yang berada itu. Antara rencana yang satu belum ada perbedaan dengan rencana yang lainnya.
karena semuanya masih tersembunyi di dalam wahdat. Mereka semua masih terkumpul di dalam kenyataan Muhammad yang merupakan awal pancaran cara-cara berada hakikat sejati. Yang dinamakan wahdah ialah hakikat Muhammad. Semua hakikat masih berkumpul dalam martabat wahdah dan belum terpisah-pisah. Sahabat sekalian, martabat wahdah ini bisa diibaratkan dengan sebutir biji, di mana batang, kemudian cabang-cabang dan daun-daunnya masih tersembunyi di dalam biji dan belum terpisah-pisah. Batang, kemudian cabang-cabang dan dedaunan melambangkan engkau, aku, mereka. Sedangkan bijinya tunggal atau wahdat. Kemudian masih ada perumpamaan lain, yaitu tinta di dalam wadahnya. Semua huruf terkumpul di dalam tinta. Huruf yang satu belum dapat dibedakan dari huruf yang lain. Demikian juga dalam wahdah. Semua huruf Tuhan dan kita sebelum terpisahkan dari tinta, inilah segala sesuatu itu terjadi. Gambar rumah, gambar gunung, gambar manusia, batu, angin, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Dan perlu kita ketahui, tinta itu bukanlah yang menulis, akan tetapi Dia Allah yang menggerakkan, yang hidup, yang berkuasa, yang gagah. Dengan demikian muncullah sifat-sifat siapa yang menggoreskan tinta tersebut. Sahabat sekalian, Islam menyempurnakannya dengan langsung kepada Zatullah, tidak berhenti kepada sifatnya saja, yaitu dengan menafikan atau mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. Dengan tegas bahwa Allah mengarahkan kita untuk menyembah zatnya, bukan namanya, juga bukan sifatnya. Sifat bukanlah hakikat ketuhanan. Akan tetapi sifat adalah yang bersandar kepada zat Tuhan. Tentunya sesuatu yang bersandar kepada zat bukanlah Tuhan. Kedudukannya sama halnya dengan tanaman, pepohonan, gunung, surga, dan neraka. Karena semuanya muncul karena adanya zat yang hidup. Zatlah yang menggerakkan semua itu. Mengetahui martabat ini yang disebut wahdah dan hakikat Nur Muhammad, artinya adalah cahaya yang penuh dengan pujian Tuhan. Inilah yang menjadi permulaan segala sesuatu, sehingga Allah bisa disifati karena Ia menciptakan atau Al-Khaliq, kemudian Allah yang memelihara atau Al-Hafidh, kemudian Allah yang perkasa atau Al-Jabbar, Allah yang maha kuat atau Al-Qawiyyu, Allah yang hidup atau Al-Hayyu, dan seterusnya. Sedangkan sifat itu sendiri bergantung kepada zat, tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu Islam melarang berhenti kepada sifat. Sifat itu bukan zat itu sendiri. Dan untuk mengetahui zatullah harus meninggalkan sifatnya, mengembalikan kepada martabat pertama, yaitu keadaan hakikat Tuhan yang belum ada apa-apa. Karena sifat merupakan sesuatu yang bergantung atau membutuhkan sandaran, dan sifat Allah itu masih bisa dirasakan oleh makhluknya, seperti misalnya Ar-Rahman yang pengasih, kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang, kemudian Al-Qawiyyu yang maha kuat. Sedangkan sifat itu muncul karena persepsi sang hamba. Inna dzonni abdi, aku tergantung persepsi hamba-hambaku.
Sahabat sekalian, kaum Hindu menyadari bahwa Tuhan yang sebenarnya tidak bisa digambarkan dengan pikiran, juga tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya. Namun demikian, Islam menyempurnakannya dengan langsung kepada Zatullah, tidak berhenti hanya kepada sifat, yaitu dengan menafikan atau mengabaikan segala sesuatu kecuali Allah. La ilaha illallah atau la syai'un illallah, tiada sesuatu kecuali Allah. Yang juga terdapat dalam surat At-Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk menyembahku. Kemudian, inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Demikian tersebut di dalam surat Al-An'am ayat 79, yang artinya, sesungguhnya aku hadapkan diriku kepada wajah Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, atau tidak melalui perantara siapapun dalam kita menyembah Allah. Kita menyembah Zat Allah. Sahabat sekalian, demikianlah untuk bagian kedua dari pembahasan martabat 7. Alhamdulillah, sedikit gambaran tentang martabat yang kedua ini. Semoga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk sahabat sekalian, dan insya Allah pada episode ketiga kita akan membahas kelanjutan dari martabat 7. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.